Jadi seperti yang saya sampaikan, saya tidak mau bermain-main dengan politik agama karena itu sangat memecah. Dan sekarang diedarkan seakan-akan saya ini anti-Islam. Itu hal yang menjadi persoalan di Jakarta ini kan masih ada pungli yang cukup marak. Maka kalau saya mendapatkan amanah ini, pungli salah satu hal yang mendapatkan perhatian khusus untuk kita hilangkan. Tetapi kita juga tidak bisa menutup mata bahwa orang yang melakukan pungli juga butuh pekerjaan. Maka menjadi tanggung jawab pemerintah Jakarta untuk membuka ruang pekerjaan seluas-luasnya, termasuk bagi orang yang menggantungkan hidupnya dari pungli. Dan itu akan dilakukan, dipikirkan secara lebih detail, lebih matang oleh pemerintah, dan kami meyakini itu menjadi bagian yang akan kami lakukan. Mas, ini kan yang juga lagi rame tuh soal bullying, pelecehan seksual di kalangan sekolah dan pendidikan. Ada program khusus nggak, Mas? Ya, seperti yang saya sampaikan, salah satu yang akan saya lakukan adalah CCTV, RT RW, dan tentunya juga dikonektivitaskan ke seluruh sekolah yang ada di Jakarta ini, sehingga itu menjadi preventif bagi siapapun untuk melakukan misalnya bullying, kekerasan, narkoba, pencurian, dan sebagainya, karena pengawasan dilakukan secara menyeluruh. Ini menjadi kekuatan kita bersama, sehingga dengan demikian kalau ini bisa dijalankan, saya yakin kalau CCTV-nya bukan hanya di RT RW tetapi juga masuk ke sekolah-sekolah, maka bullying, kekerasan akan menurun. Mas Pram, kalau untuk sanksinya apakah nanti? Ya, bagi siapapun yang melakukan penegakan hukum menjadi penting, sebab kalau kita permisif, kita membiarkan, kita katakanlah tidak melakukan penegakan hukum, maka ini akan diulangi kembali. Mas Pram, Mas Pram tentang Rusunawa Marunda, kan terakhir Mas Pram bilang akan mempelajari penjarahan Rusunawa Marunda. Kira-kira mau bisa? Saya akan datang ke Marunda pada saatnya. Saya lagi dengan tim sekarang mau pelajari untuk itu. Setelah Kampung Bayam, saya akan masuk ke Marunda. Dalam waktu dekat berarti Mas? Ya pokoknya segera masuk ke Marunda. Mas, tadi sempat disinggung juga soal apa yang dilakukan langkah konkret buat anak fresh graduate gitu ke depannya. Ini akan dibangun job fair di setiap apa gitu maksudnya? Jadi ada dua di job fair di setiap kecamatan, setiap 3 bulan sekali. Tetapi yang tidak kalah penting, di setiap kecamatan harus ada balai latihan supaya orang-orang bisa segera untuk mendapatkan pekerjaan, termasuk memperlonggar dan jangan kemudian yang namanya birokrasi itu menghambat, termasuk misalnya PPSU atau pasukan Orange yang menjadi kekuatan Pak Ahok pada waktu itu cukup SD, termasuk sekarang dulu Pak Ahok menginisiasi pasukan merah yang untuk SLTA dan teknisi, itu bisa juga dilakukan dengan sertifikasi, sehingga dengan demikian banyak cara yang perlu dilakukan untuk itu. Nah, kerjasamanya akan sama. Di survei Poltreking salah satu poinnya adalah milenials ini masih sedikit yang memilih Mas Pram. Ya kenal aja belum, tetapi dengan saya main ondel-ondel dan itu pasti akan kenal sama saya. Jadi nanti pendekatannya untuk lebih dikenal dengan milenials, apakah akan ada kegiatan khusus? Saya didampingin para milenial, salah satu milenial top ini anak saya sendiri yang dulu nggak pernah mau. Oh Gensi ya kamu? Gensi. Tuh itu gitu aja nggak mau. Dia yang coach saya untuk berbagai hal, termasuk dia bilang gini, Bapak sekali-sekali dong pakai pakaian begini. Ini ya, atas arah gaya dari dia. Saya ingin menyampaikan satu hal, boleh? Jadi seperti yang saya sampaikan, saya tidak mau bermain-main dengan politik agama karena itu sangat memecah. Dan sekarang diedarkan seakan-akan saya ini anti-Islam. Itu sudah sangat keterlaluan. Yang saya sampaikan bahwa sebagai pemimpin itu harus adil bagi siapapun, bagi agama apapun, termasuk program mengaji setelah maghrib ini kan bukan program baru, ini programnya Mas Anies, dan itu akan kami lanjutkan, bahkan kami akan membuat yang disebut dengan happy mengaji. Dan saya pribadi kalau mau ditantang untuk lomba ngaji di antara calon-calon gubernur, wakil gubernur, saya siap untuk melakukan. Itu happy mengajinya itu ketentuannya gimana Pak Pram? Kenapa? Kalau happy mengaji ketentuannya gimana? Ya intinya begini, anak-anak habis subuh, habis isya, habis luhur, kemudian mau mengaji dan kemudian di-share merupakan bagian dari proses pendidikan yang ada, itu sangat baik sekali. Jadi saya termasuk yang kemudian mengatakan bahwa yang namanya pemimpin itu harus adil bagi semua agama. Ternyata di pelintir-pelintir seakan-akan saya nggak setuju dengan agama Islam. Udahlah, saya ini kalau urusan agama, mohon maaf bukan takabur, mau dibandingkan dengan siapa saja saya berani, termasuk lomba mengaji bagi calon gubernur, saya siap maju. Saya mengutuk dengan keras
aksi apapun yang dilakukan atas nama apapun terhadap kegiatan intelektual. Salah satu hal diskusi ini kan kegiatan intelektual, bahwa ruang-ruang publik seperti itu dalam demokrasi dibuka seluas-luasnya. Jadi kalau kemudian ada premanisme membubarkan, harusnya penegak hukum dalam hal ini polisi harus melakukan tindakan. Jadi menurut saya sangat clear dan jelas, karena untuk bisa berdemokrasi seperti ini mahal sekali. Kalau kemudian kita membiarkan premanisme terjadi kembali, ini merugikan demokrasi yang sedang kita bangun. Terima kasih. Satu lagi boleh nggak, yang tadi soal, kan ini kan diisukan juga soal yang mental health di Jakarta. Nah ini Mas Pram tadi mendukungnya tentang ada konseling yang 24 jam. Jadi saya tentang mental health, saya jelas saya sudah melakukan. Boleh dicek di Kementerian Sekretaris Kabinet yang namanya Work from Everywhere, itu saya sudah mulai dan produktivitasnya ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan sebelumnya. Pengalaman ini adalah karena pengalaman ketika pandemi kemarin. Jadi clear untuk itu, termasuk daycare pun kami lakukan bagi siapa saja yang mempunyai anak dan sebagainya dan membutuhkan untuk adanya daycare bagi keluarga itu, maka tugas dalam hal ini kementerian yang saya pimpin menyiapkan. Berarti ada kemungkinan nanti ASN di Jakarta akan work from anywhere gitu Ya ya? kalau memang saya akan menginisiasi itu, terutama bagi Gen Z, Gen milenial, mereka happy banget dan produktivitas mereka naik tinggi sekali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam masa kampanye ini, dan kita akan manfaatkan seluruh strategi yang baik itu belusukan yang kita lakukan setiap hari, dan juga belusukan online ya. Dan juga ada beberapa strategi lain yang kita akan lakukan khusus untuk mengenal dan bisa menyapa warga. Tak kenal maka tak sayang, makanya kita akan lakukan terus berbagai kunjungan-kunjungan ya, khususnya kepada seluruh warga Jakarta, dan diharapkan ini bisa meningkatkan elektabilitas kami. Kita tetap optimis ya, dan ya kita intinya dalam pesta demokrasi ini yang kita utamakan itu adalah adab ya. Jadi semua yang kita lakukan harus dilakukan secara damai dan juga saling menghargai satu sama lain. Bang, ini kan calon-calon yang lain itu bertemu dengan tokoh-tokoh. Semua tokoh yang sangat berpengaruh ya kita akan lakukan kunjungan, dan juga semua komponen masyarakat ya, dari golongan dan juga dari usia ya, kita akan bertemu mereka, khususnya tadi banyak Gen Z ya, banyak milenial, kita juga akan menyapa mereka. Tadi menarik ya, banyak hal-hal yang kita lihat ya. Kalau dulu zaman kami orang hanya berpikir bagaimana mendapatkan harta, mendapatkan tahta atau mungkin wanita ya. Sekarang banyak milenial melihat kuota itu menjadi sangat penting. Justru itu kita ingin memberikan yang terbaik agar para Gen Z ini bisa menjadi produktif. Tadi saya sampaikan kalau kita membeli boneka labu ya, kenapa kita nggak memproduksi ya? Kalau kita tuh sangat kreatif, warga Jakarta ini sangat kreatif. Nah, kenapa kita nggak membuat itu? Dan juga kalau kita para wanita yang khususnya ingin glowing menggunakan skincare dari Korea, kita juga punya banyak herbal yang sangat baik ya, yang kita bisa produksi dan kita bisa perkenalkan ke dunia global. Jadi kembali lagi, bagaimana kita bisa think locally, berpikir secara lokal dan act globally ya. Karena kalau kita berpikir terbalik, maka budaya kita akan tergerus oleh budaya-budaya asing ya. Tetapi kalau kita tadi diberikan kesempatan dengan infrastruktur digital ini, maka mereka akan lebih produktif, lebih kreatif di dalam menyampaikan ini ke masyarakat luas. Dan tadi saya sampaikan juga, bukan hanya internet gratis ke setiap rumah, tetapi juga kita ingin memberikan 2 tahun ya, bagaimana kehadiran di internet ini hosting gratis ya. Jadi bagi pemula-pemula ya, itu kan butuh modal ya, dan kita akan memberikan mereka online presence, jadi hosting tadi gratis. Dan untuk pelatihan-pelatihan kita juga
ingin memberikan akademia independen yang gratis ya, sehingga warga Jakarta bisa tadi menjadi independen, bisa menjadi orang-orang yang subjektif produktif ya. Jadi kalau istilah mager ya, kita ingin magernya yang produktif untuk para warga Jakarta, dan itu bisa dilakukan di rumah ya. Dan ini karena aktivitas bekerja, berusaha, kemudian belajar, ya, berwisata. Ya, tadi disampaikan juga itu gimana sekarang banyak orang-orang stres ya. Nah, dengan internet gratis ini, maka mereka bisa melihat, kan sekarang sudah ada yang 360 derajat view ya. Jadi kita mau ke Prancis, mau ke Italia gitu ya, dengan melihat itu mudah-mudahan ya, selain itu bisa stress healing, tetapi itu juga bisa membangun imajinasi kita untuk membangun kota Jakarta yang lebih baik ya. Kota global kita akan buat sebagai kota peradaban, yaitu di Jakarta. Mas, itu salah satu solusi terkait masalah internet ini dibangunnya digital. Dibukanya internet ini juga akan memberikan dampak negatif, yaitu kalau kita tidak bisa memilah mana yang baik dan mana yang buruk ya. Untuk itu peranan daripada orang tua, peranan daripada guru ya, tokoh-tokoh, ulama dan lain-lain untuk memberikan akhlak ya, budi pekerti bagi para warga Jakarta, karena itu merupakan satu hal yang sangat penting. Kita nanti akan konsentrasi di adab itu, karena nggak bisa ini kalau kita tidak memiliki adab. Kita akan minta guru-guru honorer untuk menjadi tim pembina adab ya bagi para warga Jakarta. Dan yang kedua, bila adab itu sudah ada, tolong menolong itu sudah ada, budaya Betawi yang begitu hebatnya ya, maka kita juga akan melakukan menjembatani antara satu komunitas dengan komunitas lain, menjembatani antara satu golongan dengan golongan lain. Karena kalau tidak ada menjembatani, ya kita sebagai pemimpin tidak ada menjembatani, maka nanti takutnya akan muncul konflik. Ya, untuk itu hal-hal seperti itu sudah kita kaji, ya, sehingga nanti Jakarta semua golongan, semua etnis, semua suku, semua agama bisa bersatu. Tujuannya adalah membuat kita menjadi kota peradaban. Kota peradaban membutuhkan yang namanya cultural environment yang cukup bagus ya. Kita sangat meyakini ya, bila tadi adab sudah ada, maka budaya tadi semakin meningkat ya. Cultural capital ini ya, social capitalnya sudah ada, cultural capitalnya sudah ada, maka ini akan menjadi suatu political capital ya. Jadi bukan hanya bukan masalah modal ekonomi saja ya, tetapi modal sosial yang sudah kita miliki ini perlu dipertahankan, ditingkatkan ya. Tadi tujuannya adalah semua pembangunan fisik, pembangunan ekonomi harus dinikmati oleh semua warga Jakarta. Kalau hanya segelintir orang, hanya 10% warga Jakarta yang menikmati, ini bukan peradaban ya. Kita ingin membangun peradaban yang betul-betul kuat, solid, bukan peradaban yang rapuh ya. Peradaban yang para warga Jakarta bisa menikmati semua tadi pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan fisik. Kan itu dari saya. Jadi ini internet gratis ini ya, nanti kita akan bekerja sama dengan semua pihak. Dan yang terpenting, tidak ada yang kalah di sini. Semuanya menang. Semua pemangku kepentingan untuk internet gratis ini akan menang, akan mendapat benefit dari ini. Termasuk nanti Pemda DKI. Karena begitu masyarakat produktif, ya, maka ini juga bisa menjadi keuntungan ekonomi bagi Pemda DKI. Dan masyarakat sendirinya itu bisa maju. Tapi tadi ada kata kuncinya ya, bukan hanya internet gratis saja, tetapi adab ya. Adab itu harus saling terintegrasi satu